Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya saing liberalisasi perdagangan internasional. Mari kita ikutin. Daya saing. Daya saing adalah kemampuan suatu negara atau perusahaan untuk bersaing secara efektif di pasar dunia. Forum Ekonomi Dunia menjelaskan daya saing sebagai kemampuan menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas dan inovasi. Oh, apa sih dampak pada negara berkembang? Berdasarkan penelitian terbaru yaitu perdagangan bebas di negara berkembang cenderung yaitu meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang kedua ada memperluas akses ke pasar dunia. Sedangkan yang ketiga ada yang mendorong masuknya teknologi baru. Yang terakhir ada juga menciptakan tantangan biaya penyesuaian. Contoh kasusnya seperti apa sih? Itu contohnya ada posisi daya saing Indonesia menargetkan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045 melalui rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah, data ekonomi 2024 menunjukkan itu total perdagangan mencapai sini ya sampai miliar gitu, naik 36,8%. Sedangkan ekspor tumbuh 2,28% menjadi 26,470 M. Fokus pada ekspor berkelanjutan dan rantai nilai rendah karbon. Nah, sedangkan strategi peningkatan daya saing Indonesia itu variasi ekspor, mengembangkan produk-produk ramah lingkungan. Yang kedua ada inovasi dan teknologi, investasi dalam penelitian dan digitalisasi. Sedangkan yang ketiga ada kebijakan perdagangan hijau, reformasi kebijakan untuk produk ramah lingkungan. Yang terakhir ada integrasi regional, memanfaatkan perjanjian perdagangan kawasan. Ada saran strategis, mari kita berdiskusi. Nah, yang pertama yaitu pendekatan seimbang. Keseimbangan antara perdagangan bebas dan perlindungan industri penting. Yang kedua ada pembangunan kapasitas, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur. Yang ketiga ada penguatan institusi, memperkuat lembaga-lembaga pendukung perdagangan. Yang terakhir ada pembangunan berkelanjutan, memasukkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Setelah ini ada apa lagi sih? Yaitu ada tahapan pelaksanaan. Tahap yang pertama itu di 2025 sampai 2027, itu ada reformasi regulasi dan peningkatan infrastruktur. Ada yang tahap kedua yaitu dari 2028 sampai 2035 ada transformasi struktur ekonomi dan peningkatan rantai nilai. Ada yang tahap ketiga yaitu 2035 sampai 2045 ada posisi sebagai pusat ekonomi kawasan. Setelah itu ada kesimpulan yaitu perdagangan bebas internasional di era 2021 sampai 2025 memberikan dua sisi. Di satu sisi memberikan peluang besar untuk meningkatkan daya saing melalui akses pasar yang lebih luas dan teknologi baru. Namun, di sisi lain menciptakan tantangan berupa persaingan yang ketat dan ketidakpastian global. Negara-negara yang berhasil adalah yang mampu mengadopsi pendekatan liberalisasi seimbang, yaitu membuka ekonomi secara bijak sambil membangun kemampuan dalam negeri. Indonesia dengan potensi ekonominya yang besar memiliki peluang untuk memanfaatkan momentum ini melalui fokus pada perdagangan berkelanjutan. Inovasi dan integritas kawasan, kunci sukses terletak pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global sambil mempertahankan kepentingan strategis nasional dalam jangka panjang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kelebihan datangnya dari Allah, jika ada kekurangan datangnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.